Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Saputri dengan NIM 20040508. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur interior bumi. Di sini saya mempunyai beberapa bahan untuk membuat media tersebut. Yang pertama itu ada ini namanya kardus, dilapisi oleh kertas kartun. Lalu ada kertas origami, lem. Baiklah, kertas origami ini dibentuk setengah lingkaran. Lalu saya juga menyediakan kartu penjelasan di sini karena struktur interior bumi ada 3, jadi ada 3 kartu. Lalu ada juga amplop untuk mengisi kartu penjelasan tersebut, dan juga ada petunjuk nomor di sini ada 3. Baiklah, kita mulai membuat struktur bumi. Yang pertama saya membuat pembukaan seperti ini. Bacaannya struktur bumi. Kita lipat, lalu ditekuk dan dilemkan di sini. Ini pembukaan yang pertama. Lalu kita buat yang kedua, yaitu ini bagian yang ketiga. Ini digunakan sebagai kerak bumi ya. Lalu kita tekuk, kita kasih lem. Kita rekatkan di belakang yang ada bacaan struktur interior bumi. Bagian yang kedua yaitu ini. Ini adalah mantel bumi. Kita lipat juga. Lalu kita beri lem. Lalu direkatkan di belakang lapisan kerak bumi. Dan ini adalah potongan yang paling kecil, yaitu ini sebagai inti bumi. Di sini saya akan melipatnya seperti ini, lalu dilipat seperti ini dan ditempelkan lem. Lalu kita rekatkan di bagian yang paling akhir. Lalu saya akan melanjutkan pembuatan proses, yaitu ini adalah amplop untuk tempat kartu penjelasan. Amplop ini berbentuk segi 4, lalu dilipat di sisi kanan dan kirinya seperti ini. Lalu sisi bawahnya, lalu kita masukkan kartu penjelasan tadi di bagian atas. Lalu kita beri lem sedikit. Kita rekatkan di bagian kiri. Lalu amplop kedua kita buat bentuk yang sama, kita lipat di bagian sisi kiri dan sisi kanan, lalu sisi bawah, dan kita selipkan kartu penjelasan di bagian atas. Kita beri lem. Lalu kita rekatkan di bagian kanan.
Dan selanjutnya adalah amplop yang terakhir, kita bentuk sama seperti yang tadi, lipat di bagian sisi kiri dan kanan lalu bawah. Kita selipkan kartu penjelasan di atasnya. Lalu kita beri lem. Kita rekatkan di tengah. Di sini bagian amplop yang kiri adalah mantel bumi, lalu yang tengah adalah inti bumi, dan yang paling kanan adalah kerak bumi. Di sini bagian ini adalah inti bumi, dan amplop yang berisi tentang penjelasan inti bumi adalah yang di tengah. Jadi kita masukkan nomor 1 atau kartu nomor ini di bagian amplop yang ini. Lalu yang kedua ada lapisan mantel bumi. Penjelasan terdapat di kartu sebelah kiri, jadi kita masukkan nomor ini di kartu sebelah kiri. Untuk yang terakhir adalah kerak bumi. Kita masukkan nomor 3 atau kartu nomor 3 ini di kartu sebelah kanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur interior bumi, yaitu ada inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Yang pertama di sini ada inti bumi. Saya akan mengambil kartu penjelasan. Di sini akan saya jelaskan inti bumi. Inti bumi adalah bagian terdalam di bumi. Inti bumi berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Suhu di inti bumi diperkirakan sama dengan suhu di matahari, berkisar 5700 Kelvin. Inti bumi memiliki peran bagi aktivitas yang dilakukan oleh bumi, yaitu yang pertama, menghasilkan gaya gravitasi, yang kedua, menimbulkan adanya gaya magnetik, lalu yang ketiga, menyebabkan bumi mengalami revolusi bumi, dan yang terakhir menyebabkan terjadinya gunung meletus atau erupsi gunung berapi. Baiklah, saya lanjut. Yang kedua ada lapisan mantel bumi. Saya akan mengambil kartu penjelasan dari mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan mantel ini terletak di bawah kerak bumi. Lapisan mantel ini tebalnya mencapai 2900 km dan merupakan lapisan batuan yang mengandung silikat dan magnesium. Suhu di mantel bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Lapisan mantel ini terdiri dari litosfer, asthenosfer, dan mesosfer. Mantel bumi berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Dan yang terakhir, bagian yang paling luar adalah kerak bumi. Di sini saya akan mengambil kartu penjelasannya. Kerak bumi merupakan lapisan kulit bumi yang paling luar atau permukaan bumi. Lapisan kerak bumi tebalnya mencapai 70 km dan tersusun atas batuan basah dan asam. Di darat lapisan kerak bumi mencapai 20-70 km. Sedangkan di laut mencapai 10-12 km. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Kerak bumi terdiri dari dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak bumi memiliki fungsi yaitu sebagai tempat makhluk hidup dalam menjalani aktivitas serta kehidupannya. Lalu bahan penyusun kerak bumi dapat kita gunakan dalam berbagai bidang, terutama bidang industri. Dan yang terakhir, penyusun dapat digunakan sebagai sumber energi, pemenuh kebutuhan manusia dan seluruh makhluk hidup di permukaan bumi ini. Sekian penjelasan tentang struktur interior bumi dari saya. Menurut saya ini adalah media yang paling mudah dibuat dan paling mudah dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.